Kami bersyukur Tuhan Haleluya. buat segala anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Iya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Iya Tuhan. Dan pagi ini bersama dengan keluarga kami dan bersama sidang jemaat yang ada, kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Haleluya. Kami mau mengangkat suara kami dan sembah kami untuk hormat dan kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima hormat, Amin. kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Iya Yesus. Yesus, haleluya, ku bersyukur, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Tak pernah berkesudahan, ku rasakan penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Syukur bagi-Mu Yesus yang mengasihi kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, sungguh teramat baik. Hatiku bersuka, bergembira karena-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Sebab kasih setia-Mu besar, ku bersyukur. Haleluya, 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 syukur. Tak terselami kasih-Mu dalam hidup kami. Iya. Sungguh terlalu tinggi dan dalam. Sungguh begitu luas untuk kami selami dengan pikiran kami. Iya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Engkaulah kekasih jiwa kami. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. mari beri hormat, mari beri syukur kepadanya, sebab kasih-Nya besar dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mematahkan dosa, Amin. Ya. dan membawa saya dan saudara Ya. kepada terang-Nya yang ajaib. Ya. Oh Yesus, Haleluya. haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya,
kasih Tuhan, Terima kasih Yesus. sungguh besar Kau Tuhan. Terima kasih. Bila kami mengecap kasih-Mu dan bila kami menghitung-hitungnya, kami tidak dapat menghitungnya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik buat keluarga kami, Ya Tuhan. Engkau baik buat seisi rumah tangga kami, Ya Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Pagi ini kami mau mengangkat wajah kami, Terima kasih. pagi ini kami mau mengangkat tangan kami, Ya Yesus. kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Ya Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Amin. Ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuliakan Engkau. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Haleluya. Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Pagi ini kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menari buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari senyum. Menari buat Tuhan. Syalalala. 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 Katakan kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Syalalala. Syalalalala. Syalalalala. Hey, amin. Syalalalala. Syalalalala. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Mari kita menari buat Allah kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Setiap kita yang mau memuliakan Tuhan, angkat tangannya. Kita mau menari buat Allah kita yang luar biasa dan katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus Yuk, olehnya. kita menari, katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan dengan iman, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah yang telah menebus hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu tak terukur dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Ya Yesus. Ketika kami berdosa, Engkau mengambil kami Tuhan. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia buat Ya kami Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Sungguh kasih-Mu tak terhingga dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Dia. Sebab Dia telah membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia yang telah menaklukkan segala kutuk dosa. Dan kita diberikan hidup yang kekal di dalamnya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur haleluya. Engkau sungguh baik. Shalom saudara, kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih karuniamu Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mau kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mau juga kuduskan kami sebagai pembicara, supaya Tuhan beri kelancaran dan Roh Kudus Engkau membimbing kami. Kami letakkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita sebagai bentuk kesiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat di atas kepala. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ini Alkitabku. Aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul prioritas keluarga. Kalau kita baca di prinsip gereja kita, prinsip nomor 1 adalah menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memang tetap menjadi prioritas utama. Tapi jangan lupa saudara, bahwa kita hidup itu juga ada keluarga. Makanya kita coba berbicara tentang prioritas keluarga. Kita buka dulu ayat pertama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kita buka bersama Kejadian di Alkitab kita masing-masing. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya bacakan firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1, di mana penciptaan dunia ini, terus pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah. Dan setelah menciptakan manusia, Tuhan memberkati. Tuhan katakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata beranak cucu atau bertambah banyak itu
menunjukkan pada kehidupan menjadi keluarga. Waktu Allah menciptakan pertama Adam dan Hawa dan sudah dewasa. Karena yang dewasa ini siap untuk membentuk satu rumah tangga. Nah, mengapa prioritas dalam keluarga ini harus diperhatikan? Yang pertama adalah perintah Tuhan. Dikatakan tadi beranak cucu dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak itu berarti multiplikasi. Ada keturunan ilahi. Kalau di Maliaki 2 ayat 15 itu, apakah yang dikehendaki? Keturunan ilahi. Nah, kalau kita ngomong tentang multiplikasi secara jasmani itu berbicara tentang anak-anak jasmani. Jadi kalau Adam dan Hawa itu diberkati terus melahirkan anak-anaknya Kain dan Habil. Jadi ada keturunan. Ya, di sini keturunan ilahi. Saat itu Allah ingin apa? Keturunan ilahi terjadi. Terus dikatakan keluarga itu adalah yang kelihatan. Keluarga itu ada yang di sekitar kita itu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ngomong atau beribadah kepada Tuhan? Saya mau beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam keluarga sendiri tidak pernah diperhatikan. Saudara bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, itu dengan juga memperhatikan keluarga saudara. Karena apa? Allah tidak kelihatan, tapi keluarga itu kelihatan. Dan ini tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa hormati, tidak bisa hargai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, prioritas keluarga. Kalau Anda atau saya ini sukses di luar gitu ya, dalam pekerjaan sukses, dalam sekolah pinter, segalanya diberkati, banyak teman-teman. Tetapi ketika saudara sakit, ketika saudara waktu susah atau mengalami kebangkrutan, siapakah yang ada di sekitar kita sekalian? Itu adalah saudara. Orang lain yang Bapak Ibu tadi, saudara yang banyak itu belum tentu dalam kesusahan bisa kumpul bersama-sama. Makanya prioritas dalam keluarga ini juga penting. Nah, mari kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, ya. Kehidupan Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 3 ayat 23. Lukas pasal 3 ayat 23. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yesus itu memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Di poin A. Yesus memulai pekerjaannya di umur 30. Terus umur 33,5 tahun, Yesus itu naik ke surga. Jadi 3,5 tahun Yesus itu melayani Tuhan, melayani Bapa. Dan kalau saya persentase adalah 10%. 3,5 tahun dibanding 33,5 tahun.
hanya 10% Yesus melayani. Tapi faktanya yang 10% itu banyak hal yang diperbuat Yesus di situ. Yang 10% ini banyak ditulis dalam Alkitab. Ada mujizat air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, orang buta disembuhkan. Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Yesus membangkitkan orang mati. Dan banyak lagi yang ditulis dalam Alkitab ini. Selama 3,5 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Yohanes 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang 10% ini loh, banyak ditulis di situ. Ya, itu 10% loh, dari umur Yesus. Cuma 3,5 tahun. Nah sementara yang 30 tahun atau saya katakan 90% hidup Yesus itu bersama keluarga. Tidak banyak ditulis di dalam Alkitab. Kalau saya coba baca-baca dalam Alkitab waktu Yesus umur dari 1 sampai dengan 30 sebelum Yesus berkarya, itu ada beberapa catatan. Kelahiran Yesus ditulis di situ. Bahkan Lukas pasal 2 katakan Yesus waktu disunat umur 8 hari. Terus umur 12 tahun Yesus pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya untuk beribadah. Di Matius pasal 13 ayat 35. Bukankah ia ini adalah anak tukang kayu? Rupanya Yusuf atau bapak Yesus itu, bapaknya Yesus, itu adalah tukang kayu. Dan Markus pasal 6 ayat 3, orang-orang berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Yesus ini juga tukang kayu. Karena bapaknya tukang kayu, Yesus menjadi tukang kayu. Jadi selama 30 tahun hanya sedikit yang ditulis di situ. Yang 10% itu loh, yang 3,5 tahun banyak ditulis di situ. Nah saudara, 10% itu banyak yang ditulis di dalam Alkitab tentang Yesus. Tapi yang 90% itu kok yang ditulis sedikit. Apa itu tidak penting? Oh, ada hal penting di situ. Karena apa? Yesus taat kepada apa? Kepada bapak jasmaninya. Ya. Bagaimana keseharian Yesus? Dia bersama keluarga. Itu tidak terekspos memang. Tapi bukan itu tidak penting. Nanti kita akan baca sebuah ayat ya. Bagaimana dalam kehidupan keluarga. Itu juga penting. Itu poin yang pertama, kehidupan Yesus. Ya. 90% waktunya dipakai di dalam keluarga. Terus yang poin yang kedua. Poin yang kedua, menjadi teladan di keluarga. Kita buka di Alkitab kita di 1 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai dengan 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Diaken haruslah suami dari satu istri
dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, kalau kita baca ini diaken itu bahasa Yunani-nya ini ya, diakonos, pelayan jemaat. Itu aja harus hidup benar. Harus hidup benar. Dia bisa menjadi kesaksian dalam keluarga. Terus dikatakan bisa bersaksi dengan leluasa itu apa? Kalau dia melayani keluar, dia berhasil, dia pelayanannya bagus. Tetapi kalau di keluarganya sendiri tidak bagus, itu bisa menjadi batu sandungan. Keluarga itu juga penting. Tidak hanya mementingkan pelayanan yang keluar, tetapi keluarga juga harus diperhatikan. Nah ini loh. Kalau di pelayanan di luar itu kan orang melihat bagusnya. Wah, kamu hebat, kamu bagus. Tapi bagaimana dalam keluarga? Mungkin saudara berprinsip hidup adalah pelayanan. Melayani Tuhan. Baik melayani Tuhan. Melayani Tuhan kan ibadah. Jangan lupa saudara. Bekerja itu juga ibadah. Dan melayani keluarga itu juga ibadah. Jadi kalau jadi pelayan Tuhan ini harus jadi contoh di dalam keluarga. Di luar pelayanan boleh bagus, banyak pujian. Itu di luar, saudara. Jangan sampai, wah kita banyak pelayanan. Mungkin kalau dalam masa pandemi ini pelayanannya mungkin masih online gitu. Pelayanannya bagus, tapi kalau keluarga tidak terurus gimana? Keluarganya berantakan. Tidak naik kelas anak-anaknya. Pada keluyuran. Waktunya ibadah, anak-anaknya tidak ibadah. Padahal bapaknya melayani. Kan paradok ya. Makanya ini loh. Kalau di luar pelayanan boleh bagus, tapi dalam keluarga juga harus jadi contoh. Karena apa? Kalau di keluarga itu jarang ada aplaus itu jarang dalam keluarga. Malah kalau saya amati di keluarga itu adanya apa? Adanya koreksi. Tidak ada acungan jempol, oh hebat enggak. Itu kan di luar, tapi kalau di keluarga adanya koreksi. Kalau saya misalkan memimpin pujian, terus saya salah gitu ya. Anak saya di rumah bisa, oh tadi papa salah. Tadi pales loh, papa tidak masuk sesuai akordnya. Oh papa bisa ngomong, tapi belum tentu bisa melakukannya. Jadi koreksi-koreksi itu ada di keluarga. Karena apa? Hal-hal itu yang tidak terekspos. Tapi kalau hal-hal yang di luar, pelayanan di luar itu yang terekspos. Ya, keluarga dalam keseharian. Ini penting sekali. Menjadi teladan dalam keluarga. Ini jadi PR. Kalau saya melayani, Bapak Ibu melayani Tuhan, keluarga juga perlu diperhatikan. Markus pasal 6 ayat 4 katakan, Yesus sendiri katakan apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, bahkan di dalam keluarganya. Ini Yesus sendiri ngomong. Waktu Tuhan Yesus pelayanan keluar, Yesus pun juga datang pada keluarga, harus melayani. Dan perlu waktu untuk menyelamatkan keluarga.
saudara-saudaranya dari Tuhan Yesus bisa percaya sama Tuhan Yesus setelah kebangkitan Yesus. Oh betul, dia adalah Tuhan. Itu perlu ada kesaksian itu, saudara. Itu perlu proses, perlu waktu. Menjadi teladan dalam keluarga. Ya. Kunci keseimbangan hidup. Jadi hidup itu harus seimbang. Seperti prinsip nomor 7. Menjaga keseimbangan. Ada keseimbangan. Nah, kunci keseimbangan hidup itu apa? Punya keluarga yang kuat. Jadi kalau pelayanan bagus, tapi keluarga juga kuat. Ini sangat penting. Karena realita hidup sehari-hari kita ada dalam keluarga. Ya, pokoknya menjadi teladan di keluarga. Mungkin yang di dalam keluarga, oh saya hanya ibu, bapak saya belum mengenal Tuhan. Ya ibu juga harus menjadi teladan bagi suami dan anak-anaknya. Karena engkau dipanggil Tuhan untuk bisa menyelamatkan keluarga. Saya bersyukur kalau saya boleh percaya sama Tuhan. Waktu saya dipanggil pertama oleh Tuhan, Tuhan memberi PR, keluargamu, orang tuamu belum mengenal engkau, belum mengenal Tuhan Yesus. Itu jadi PR. Dan saya mesti berdoa untuk itu. Dan saya bersyukur orang tua saya, kedua orang tua saya walaupun sekarang sudah tidak ada, tapi dia sudah percaya sama Tuhan, dibaptis, sudah ke gereja. Dan saya bersyukur itu. Dan dari keluarga itu bisa diselamatkan. Adik saya juga sudah ke gereja, saya bersyukur. Ini keseimbangan hidupnya. Poin yang ketiga. Ya, tadi menjadi teladan di keluarga. Poin yang ketiga. Membawa keluarga masuk bahtera. Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Ya. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Waktu itu Tuhan melihat kejahatan manusia dan bumi menjadi sangat rusak, manusia juga rusak. Tuhan itu menyesal, makanya Tuhan mau melenyapkan manusia yang di bumi itu dengan apa? Air bah. Dan Nuh disuruh membuat apa? Bahtera. Waktu dia membuat bahtera, dia juga sampaikan kepada mereka, hei, akan ada hukuman Tuhan, akan ada air bah, hujan turun lebat. Tetapi mereka juga tidak menghiraukan. Ini, mari kita bawa keluarga ini masuk bahtera. Karena apa? Yang poin A, tipologi hukuman akhir zaman itu seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh kan sudah berapa tahun yang lalu ya. Tapi tipologi hukuman pada akhir zaman itu dikatakan firman Tuhan nanti seperti zamannya Nuh. Coba kita buka di Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 39. Matius ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ingat ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Hukuman, ya. Saya katakan ini pintu bahtera masih terbuka. Mari kita membawa masuk keluarga kita masuk dalam bahtera. Ini tipologi hukuman yang terjadi pada akhir zaman. Ini sudah akhir zaman, saudara. Dan pintu bahtera ini masih dibuka. Pintu anugerah masih dibuka. Orang yang percaya sama Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masih bisa ada kesempatan untuk diselamatkan. Makanya perlu disampaikan berita tentang Injil supaya mereka mengerti tentang kebenaran. Ya, tapi kenyataannya di sini dikatakan apa? Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum hukuman atau air bah itu datang. Ini tipologi hukuman yang akan terjadi sama seperti zamanmu. Terus poin yang B, masuk bahtera itu adalah perintah Tuhan. Tadi di Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu. Nah ini loh, engkau dan seisi rumahmu. Yang masuk itu di situ ada Nuh. Ya, kalau dibaca di ayat 13 ada Nuh, ada istri, terus ada anak-anaknya Nuh. Masuk di situ. Jadi tidak hanya Nuh sendiri, Nuh yang membuat bahtera, yang masuk cuma Nuh sendiri, tidak. Di situ ada Nuh, ada istrinya, ada Sam, Ham, Yafet, dan ketiga istri anaknya atau menantu. Menantu ini kan generasi penerus ya. Nanti kan Bapak Ibu kalau yang punya anak nanti kan mereka akan merit itu kan. Punya mantu. Kalau anaknya perempuan ya mantunya laki-laki. Kalau anaknya laki-laki ya mantunya perempuan. Tapi ini perhatikan loh. Mantu ini juga harus masuk dalam apa bahtera. Dan ini mesti menjadi doa kita sebagai orang tua. Untuk anak-anak generasi besok itu apakah masih cinta? Masihkah dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya? Ini menantunya ini mau masuk di situ. Jangan sampai anak-anak kita dapat pasangan hidup nanti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan-jangan dia justru keluar dari bahtera, tidak masuk di bahtera. Saya juga harus berdoa untuk anak-anak saya. Dan saya tidak mungkin mendampingi mereka selama hidup. Ada kalanya saya harus dipanggil Tuhan dan mereka harus menempuh hidup di dunia ini. Tapi apa yang perlu ditanamkan tentang firman Tuhan, tentang cinta akan Tuhan itu akan membuat mereka besok itu juga tetap cinta sama Tuhan. Seperti Nuh nih, orang benar harus masuk dalam bahtera. Mengapa kok harus masuk dalam bahtera? Karena apa? Bahtera pintu anugerah itu masih terbuka. Kalau nanti ditutup sudah selesai. Tidak ada yang sanggup membukanya. Ya. Kita mesti perhatikan anak-anak kita nanti
pergaulannya bagaimana. Saya banyak mendengar cerita, wah, Bapak Ibu yang sudah kenal Tuhan, yang mengerti kebenaran, yang tahu keselamatan itu hanya dalam Yesus. Tapi anak-anaknya tidak dalam Yesus. Dia, berdoa supaya anak-anaknya diselamatkan. Ya itu harus doakan. Tapi waktu kecil itu loh, waktu kecil kita didik dalam Tuhan. Supaya apa? Terima Tuhan. Itu penting sekali. Generasi penerus. Jangan sampai kita ini generasi yang cinta Tuhan. Tapi anak dan cucu kita bukan generasi yang takut akan Tuhan. Ini penting. Masuk dalam bahtera. Karena apa? Di dalam bahtera ada jaminan keselamatan. Ya, orang-orang yang mau percaya sama Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada jaminan kekal. Di Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu jaminan Tuhan kepada kita. Memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Nah saudara, ini perlu dikoreksi ya. Kalau Bapak Ibu ibadah, apakah anak-anakmu juga ibadah? Kalau Bapak Ibu betul mengasihi Tuhan, mengapa kalau ibadah anak-anak tidak ikut? Mungkin Anda berkata, oh belum bangun. Padahal ibadah sekarang jam 8. Dulu setengah 7, sekarang jam 8. Ya ini harus menanamkan anak-anak. Jangan sampai menciptakan generasi yang tidur terus. Bangunkan. Supaya apa? Mereka selamat. Jangan sampai nanti anak-anak kita, keluarga kita, ada yang gak selamat. Ini penting. Jadi jaminan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain yang bisa memberi selamat. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, dia jalan dan benar dan sampai pada kehidupan. Koreksi ya. Sambil dengar firman Tuhan, lihat anak-anak ibadah enggak pagi hari ini? Di mana anak-anak? Apakah anak-anak juga jalan-jalan komunitas dengan teman-teman? Bahwa masuk dalam bahtera. Bahkan itu sampai menantu loh. Saudara yang sudah anak-anaknya sudah married, punya mantu, apakah mantunya itu dalam Tuhan? Kalau belum itu pasti harus didoakan terus. Supaya dia apa? Selamat. Ini penting. Ya, membawa keluarga masuk bahtera. Saudara masuk bahtera itu memang situasinya enggak enak, saudara. Di dalam bahtera itu kan enggak seperti kapal yang sekarang. Sekarang tuh kalau saudara pesiar itu kapalnya, kamarnya yang ada yang VIP, ada yang eksekutif, ada yang standar, ada yang superior, ada AC-nya, ada lampu-lampu begini nih, terang ini.
Dulu masa Batra pakainya ya paling obor, saudara. Gelap. Ya, tapi itu membawa selamat. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Perhatikan keluarga-keluarga saudara. Next, yang berikutnya. Ya. Dalam keluarga perlu diciptakan ini ya, kebersamaan. Mungkin bisa makan bersama, makan di luar, atau piknik bersama. Bagaimana bisa bersama-sama? Ini juga penting. Tadi kan saya katakan kunci keseimbangan itu adalah mempunyai keluarga yang kuat. Nah sekarang bagaimana mempunyai keluarga yang kuat? Keluarga yang kuat ini keluarga yang rukun. Kita harus menciptakan keluarga kita ini rukun, tidak gegeran terus. Ini penting ya. Di Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 katakan, nyanyian Syiarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, keluarga saudara apakah sudah rukun-rukun? Belum. Rukun itu berarti ada komunikasi. Keluarganya harmonis, tidak bentrok terus. Saling support. Nah, kalau dalam keluarga ribut terus, bagaimana Tuhan bisa memberkati? Nah, keluarga yang rukun di sini dikatakan apa? Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Iya. Di dalam keluarga yang rukun Tuhan memerintahkan berkat. Berikutnya. Tadi saya katakan menciptakan kebersamaan. Bagaimana? Tidak hanya dalam hal-hal jasmani, seperti keluar atau piknik bersama. Mungkin saat ini juga kita harus batasi kegiatan keluar. Tetapi ketika di dalam itu loh, kita bisa lakukan apa? Membangun mesbah. Membangun mesbah keluarga. Ini acara kebersamaan secara rohani. Di situ bisa menyembah Tuhan bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan saling mendoakan. Keluarga-keluarga yang belum ada mesbah keluarga, waktunya bangun. Di dalam mesbah keluarga, di dalam doa sepakat keluarga saya katakan, itu adalah menembus hal-hal yang mustahil. Dan mujizat Tuhan bisa dilakukan di situ karena apa? Karena ada mesbah keluarga yang berdoa sepakat di situ. Ini penting sekali, saudara. Keluarga yang sepakat berdoa. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini loh, perlu apa? Keluarga yang membangun mesbah keluarga.
di situ ada kesepakatan. Kalau keluarga Anda belum pernah bangun mezbah, coba praktekkan ini. Membangun mezbah keluarga. Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Dulu saya memulai mezbah keluarga itu juga cukup berat. Dimulai dari diri saya. Terus istri saya mulai melihat, oh kalau jam 5 ada penyembahan dengan musik memuji Tuhan. Oh ada penyembahan Bapak. Mulai istri saya ikut. Dari suami istri yang menyembah Tuhan, ingat anak-anak belum. Bangunkan mereka. Bawa mereka dalam mezbah keluarga. Dan itu tidak gampang saudara. Membangunkan pagi. Untuk membangun mezbah keluarga. Tapi puji Tuhan. Lewat hari demi hari perlu latihan. Akhirnya bisa membangun mezbah keluarga. Ini penting. Keluarga ini adalah tempat untuk berdoa bersama. Sebelum melakukan pelayanan dan kegiatan keluar. Dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah supaya doa-doa kita yang sepakat itu dijawab. Itu tujuan doanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, minta ini, minta itu. Semuanya tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar itu dijawab. Ya kalau saudara berdoa untuk kepentingan saudara sendiri, memperkaya diri sendiri, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau memuliakan nama Tuhan, Tuhan dengar. Ada kesepakatan. Saya katakan doa sepakat dalam mezbah keluarga. Itu bisa menembus hal-hal yang mustahil. Amin. Ya itu terjadi pasti. Penutupnya di Kejadian tadi 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 penutupnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Nah saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi keluarga kita? Apakah kita bisa membawa keluarga kita itu masuk dalam bahtera? Percaya kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan beranak cucu, berarti anak kita, cucu kita ada di dalam Tuhan. Itu yang menjadi PR kita. Mari kita minta pada Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, berdoa. Berdoa sepakat dengan keluarga. Doakan mereka. Supaya pintu anugerah itu kalau masih terbuka, dia bisa masuk dalam bahtera. Menerima Tuhan Yesus. Dan ada jaminan keselamatan. Nah
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bagaimana kami harus menjadi teladan bagi keluarga kami. Bagaimana kami harus membawa keluarga kami masuk dalam bahtera-Mu sehingga mereka diselamatkan ya Tuhan. Kami juga, anak kami, bahkan cucu-cucu kami Tuhan, itu menjadi doa kami. Kalaupun mereka ada yang di luar bahtera Tuhan. Pagi ini kami berdoa, tangkap mereka Tuhan. Supaya mereka ada dalam bahtera-Mu dan mereka diselamatkan. Sementara pintu itu belum tertutup. Kami minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu. Biar ini menjadi berkat bagi kami. Dan kami mulai perhatikan dalam keluarga kami. Membawa keluarga masuk bahtera. Membangun mezbah bersama. Supaya banyak orang yang diselamatkan. Melalui keluarga kami dulu Tuhan. Baru saudara-saudara kami. Semua yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara, Engkau yang mengejar terus Tuhan. Supaya kami mendoakan mereka Tuhan yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami. Persembahan persepuluhan kami Tuhan. Mari Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan. Sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan semakin memberkati kami. Dan Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir, bahkan tambah merajalela. Oleh sebab itu, harus tetap protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini, memakai masker tidak hanya 1, tetapi 2, double masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat. Nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah dan baca Alkitab. Dekat melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut ibadah Kamis dan komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, hari Rabu ada PKW pukul 17 via Zoom. Tanya jawab Alkitab. Mohon bagi ibu-ibu atau kaum wanita
diundang untuk bergabung. Link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ana. Yang kelima, doa multiplikasi hari Kamis pukul 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota Komsel untuk ikut berdoa. WL Bapak Filipus, firman Tuhan Ibu Ana. Yang keenam, hari Jumat Komsel, S3-nya penyerahan diri. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Mohon Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk ikut sekolah minggu via Zoom. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.